أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba yang hina, kita senantiasa dan tidak bosan-bosannya mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini Allah masih lagi memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah pada Jum'ah yang berbahagia ini kita masih mampu melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah di Masjid Raudhah yang kita cintai ini. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada waktu yang sama, pada saat ini juga ada saudara kita yang di luar sana yang ingin melaksanakan sholat Jumat, tapi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin karena beliau lagi berbaring di rumah sakit. Atau ada saudara kita di luar sana yang ingin sekali melaksanakan sholat Jum'ah, tapi tidak bisa karena harus ada peraturan social distancing. Atau bahkan ada saudara kita di luar sana yang tidak karena sakit dan juga tidak karena ada larangan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Mereka sehat walafiat, tapi sayangnya Allah belum memanggil mereka dan mereka belum mendapat hidayah sehingga tidak dapat melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam juga tak lupa kita junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi ashru salawat, wa huttat anhu ashru khati'at, wa rufi'at lahu ashru darajat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja,
maka Allah akan membalas solawat yang sekali itu dengan 10 kali solawat. Kemudian barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali saja, wa huttat anhu 10 khati'at, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan 10 kesalahannya. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dan siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah akan mengangkat 10 kebaikan dan 10 derajat kepadanya. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong kepada umatnya yang mendapat syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala apa-apa yang telah dilarangnya kepada kita semua. Dan bahkan perintah salat Jumat ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah menjadi hamba Allah yang bersabar dan bersyukur sebagai iktibar dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup kita sebagai manusia terus berlalu begitu saja. Detik berganti menjadi menit, menit pula berubah menjadi jam, jam juga berganti menjadi hari, hari juga berganti menjadi minggu, minggu pun berubah menjadi bulan, dan bulan pun berganti menjadi tahun. Dan tanpa terasa kita sudah berada pada tahun 1443 Hijriah. Sebagai hamba yang beruntung, merekalah yang lebih baik kehidupan dan ibadahnya dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 1442 Hijriah yang lalu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya Siti Aminah, Allah pun sudah memberikan ujian kepadanya, meninggal ayahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian pada saat kelahirannya itu ada porak-poranda yang terjadi di kota Makkah, yaitu datangnya tentara Abrahah yang ingin menghancurkan kota Makkah. Rasulullah sebelum lahir dan ketika lahir diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya beranjak remaja bahkan dewasa, Allah panggil pula ibunya Siti Aminah dalam perjalanan pulang ke kota Makkah, sehingga dimakamkan di sebuah kota, yaitu antara Makkah dan Madinah, di kota Abwa. Kemudian pada masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 13 tahun berdakwah di kota Makkah, perlu perjuangan dan kesabaran. Bahkan kesabaran itu harus disertai dengan doa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dakwah itu mulus jalannya dan tak ada ujian semata? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak. Walaupun beliau seorang rasul dan nabi, dan beliau berdakwah tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan umat manusia dan juga umat setelahnya. Ia jalankan dakwah itu dengan penuh kesabaran dan doa.
pada saat Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah. Bahkan beliau diberikan gelar Majnun atau orang gila. Padahal jauh sebelumnya Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, seseorang yang sangat jujur perilakunya. Apakah ujian ini sampai di sini? Tidak. Ketika pada puncaknya kafir Quraisy ingin membunuh dan mengepung rumah Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah dalam mengembangkan dakwah Islam. Apakah dalam perjalanan itu Rasulullah hanya tidak menanamkan kesabaran dalam hidupnya? Tentunya Rasulullah SAW, walaupun beliau seorang rasul, tapi Allah menunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabarannya dalam berdakwah mengembangkan agama Islam. Ketika berhijrah, Rasulullah SAW sampai di Gua Sur bersama Abu Bakar. Apakah perjalanan itu tidak ada tantangan dan rintangan? Tantangan dan rintangan itu muncul bahkan dari sahabat beliau sendiri. Abu Bakar gencar takut kepada kafir Quraisy, sehingga Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, jangan bersedih, jangan takut, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah buah kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari setiap cobaannya. Kemudian berlanjut di kota Madinah, disambut oleh kaum Ansar. Beberapa lama kemudian, apakah Rasulullah tanpa cobaan dan ujian? Tidak. Bahkan Rasulullah pernah dikepung pada perang Khandaq 3 hari 3 malam untuk dibunuh Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Rasulullah terus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesabarannya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menilai Rasulullah ini adalah kekasih Allah, pantaskah Allah mengujinya? Pantaskah Allah memberikannya ujian? Bagaimana dengan kita? Ini adalah sebagai iktibar sebenarnya. Allah memberikan ujian kepada Rasul-Rasulnya agar umat setelahnya dapat mengambil iktibar dari kisah perjalanannya. Nun jauh sebelum Rasulullah SAW ada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tapi Allah uji kesabarannya. Selama lebih kurang 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkan aku anak yang saleh. Apakah sekali 2 kali doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Lebih kurang 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim berdoa, baru Allah kabulkan doanya. Ketika Allah mengabulkan doanya, apakah ujian kesabaran dari kerasulan dan kenabian Ibrahim itu selesai? Tentunya tidak, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail beranjak remaja, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan anak dan istrinya ke suatu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya. Bagaimana seorang ayah yang selama 86 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan seorang anak, tapi ketika Allah berikan anak itu, Allah uji lagi kesabarannya agar Nabi Ibrahim mengantarkan anak dan istrinya ke lembah yang tiada kehidupan padanya. Sehingga pada saat ketika itu Nabi Ibrahim beranjak meninggalkan Ismail dan istrinya. Istrinya berkata, "Ya Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami yang tidak ada kehidupan padanya ini?"
Nabi Ibrahim terus beranjak meninggalkan Ismail dan Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah memanggil lagi, "Ya Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan kami di lembah tanpa kehidupan padanya?" Nabi Ibrahim merintih hatinya dengan penuh kesabaran, sehingga pada ketiga kali Siti Sarah memanggil Ibrahim, "Ya Ibrahim, ahadza min amri rabbik?" "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu?" Kata Ibrahim, "Bala, ya ini perintah Tuhanku." Sehingga dengan merintih hati yang sedih, dengan penuh kesabaran, Siti Sarah menerima itu. Dan Ibrahim alaihissalam beranjak meninggalkan anak dan istri yang disayanginya pada suatu tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya. Kesabaran jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesabaran Nabi Ibrahim sampai pada di situ? Sampai pada titik puncaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ayah mana yang tega, yang sanggup melakukan menyembelih pada anak yang selama ini sudah ditunggu-tunggu berpuluh tahun lamanya. Pertama disuruh untuk meninggalkannya, kemudian perintah terakhir Allah suruh untuk menyembelihnya. Inilah titik kesabaran Nabi Ibrahim terakhir. Sehingga apakah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu? Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan buah kesabaran itu Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas, sehingga terjadilah perintah kurban. Belajar dari kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai daripada zaman dahulu sampai hari ini dan bahkan hari kiamat nanti, syariatnya terus kita pakai. Bahkan lebih kurang 5 kali namanya kita sebut dalam sehari semalam, dalam tahiyat akhir. Ini berkat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu pasti akan diuji dengan sesuatu hal dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Pada hari ini setiap kita, siapapun kita dan dimanapun kita berada, pasti Allah menguji kita dimanapun kita berada. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi ujian dan cobaan itu? Belajar dari kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya senjata yang harus kita miliki adalah menjadi orang-orang yang terus bersabar. Bisa jadi hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan. Setiap kita takut terdampak bahkan positif corona. Setiap kita takut dampak dari corona. Bahkan mungkin sekarang ini di antara kita ada yang Allah uji karena kekurangan harta, atau ada yang Allah uji ada hartanya tapi belum Allah berikan keturunan. Tapi ada Allah uji mereka yang sudah mendapatkan keturunan tapi belum memiliki harta yang banyak. La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ujian itu pasti akan datang pada kamu setiap manusia, dan ujian itu tidak diberikan kepada manusia yang tidak sanggup untuk memikulnya. Kedua adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Setiap kegiatan, perbuatan kecil maupun besar itu tidak akan pernah luput dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala.
mampunya saya berdiri di sini, jamaah sekalian duduk di hadapan saya, itu merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mampunya kita bernapas pun juga merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu mengeluh dengan kehidupan kita. Kita memiliki rumah yang sederhana, tapi ketika kita keluar rumah masih ada mereka yang mengontrak rumah, maka kesyukuran itu akan timbul kepada kita. Ketika kita berjalan kaki dan di luar kita melihat masih banyak mereka yang berjalan menggunakan tongkat, kesyukuran akan timbul dalam kehidupan kita. Ketika kita saat ini sehat, kemudian kita datang ke rumah sakit, ada ratusan bahkan ribuan mereka yang sakit, maka dengan itu kesyukuran kita akan timbul dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan menambahnya. Tapi bila mana kamu kufur atas nikmat yang kuberikan, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Maka pantas saya katakan, nikmat bisa berubah menjadi laknat kalau kita tak pandai mensyukurinya. Orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya juga bisa masuk neraka juga karena hartanya. Apakah ia syukuri nikmat itu atau tidak? Pejabat, alim ulama bisa masuk surga karena jabatan dan ilmunya. Pejabat, para ustadz dan kiai juga bisa masuk neraka terlebih dahulu daripada penyembah berhala juga karena ilmunya. Apakah ia gunakan ilmunya untuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ia gunakan untuk kepentingan dirinya, atau malahan ia gunakan ayat-ayat Allah untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur apa tidak syukur? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari khutbah singkat ini ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah menjadi hamba Allah yang bersabar dari setiap ujian dan cobaan yang ditimpakan kepada kita. Kemudian yang kedua, menjadi hamba Allah yang bersyukur dari setiap rahmat dan anugerah yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatah innahu huwas samiul alim.